Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu dijauhkan dari sifat-sifat yang buruk. Hari ini Bang Jedar akan menceritakan film berbahasa Malayalam yang berjudul 21 Grams. Film ini dibintangi aktor Mollywood Anop Menon dan disutradarai oleh Bibin Krishna. Film ini request dari Nurjana yang bercerita tentang misteri pembunuhan seorang dokter muda. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain, Nanda adalah polisi yang dikenal cerdas, Vinay adalah adik ipar Nanda, Anjali adalah dokter muda, Martin adalah kakak Anjali. Nanda adalah polisi cerdas yang berintegritas tinggi. Nanda mempunyai istri bernama Gauri. Mereka berdua masih terus bersedih karena belum bisa melupakan kepergian putri mereka satu-satunya. Beberapa tahun lalu, putri mereka satu-satunya meninggal dunia. Sejak itu, hidup mereka menjadi hampa. Nanda dan Gauri bahkan pernah mencoba melakukan bunuh diri. Namun akhirnya, mereka tetap mencoba bertahan hidup. Mereka berdua selalu merasa kesepian. Karena itu, mereka berdua selalu menyibukkan diri. Nanda menyibukkan diri menangani kasus-kasus pembunuhan. Sedangkan Gauri menyibukkan diri dengan memasak dan menghias rumah. Satu-satunya keluarga yang mereka punya adalah adik Gauri bernama Vinay. Vinay adalah pemuda yang sedikit tertutup. Vinay baru saja lulus kuliah. Vinay berencana ingin bekerja di Dubai. Namun Gauri memohon kepada Vinay agar Vinay mencari kerja di India saja, agar Gauri tidak kesepian. Suatu hari, seorang jurnalis jujur bernama Muhammad Syihab sedang menulis artikel penting. Muhammad Syihab berencana akan mempublish artikel itu di sosial media. Malam hari, Syihab melakukan perjalanan. Syihab berhenti di lampu merah. Tiba-tiba, Syihab merasakan sakit di jantungnya dan meninggal dunia. Beberapa hari kemudian, Kapolsek memerintahkan Nanda untuk menangani kasus pembunuhan yang belum terpecahkan. Nanda patuh dan menerima perintah Kapolsek. Dalam kasus itu, Nanda akan dibantu seorang polisi muda yang sudah menjadi asisten dalam menangani kasus itu sebelumnya. Polisi itu bernama Sani. Sani memberikan semua file kasus itu kepada Nanda. Sani juga mengungkapkan keluhannya kepada Nanda terhadap polisi senior yang menangani kasus itu sebelumnya. Karena polisi senior itu tidak serius, kasus ini menghadapi jalan buntu. Sani berharap dengan menjadi asisten Nanda, kasus ini bisa terpecahkan. Nanda lalu kembali pulang. Setibanya di rumah, Nanda duduk di depan laptop dan mulai mempelajari kasus itu. Nanda membaca file-file kasus itu sembari membayangkan olah TKP. Suatu hari, seorang dokter muda bernama Anjali ditemukan tewas di rumahnya. Kepolisian menginterogasi keluarga Anjali, yakni seorang pastor yang tidak lain adalah paman Anjali. Sang pastor mengatakan Anjali hanya hidup sendiri di rumah itu sejak kematian kedua orang tuanya. Kakak Anjali bernama Martin sedang bekerja di Amerika. Kepolisian juga menginterogasi Jimmy yang merupakan seorang teman sekaligus partner bisnis Martin. Di TKP Anjali, kepolisian menemukan handphone Anjali. Kepolisian juga melihat banyak kertas yang berserakan di lantai dan juga jejak sepatu yang menginjak darah. Kepolisian lalu pergi ke rumah sakit tempat Anjali bekerja. Kepolisian menginterogasi Nikhil yang merupakan teman kerja Anjali sekaligus manajer di rumah sakit itu. Nikhil mengatakan tadi malam ia berpesta bersama perkumpulan orang-orang kaya dan orang-orang penting di sebuah hotel. Kepolisian lalu menemui dokter forensik yang sudah mengotopsi mayat Anjali. Sang dokter mengatakan penyebab kematian Anjali adalah sayatan di lehernya. Pelaku menyayat leher Anjali dari belakang. Pelaku menyayat leher Anjali dari sisi kanan hingga sisi kiri. Artinya pelaku merupakan seorang kidal dan pelaku tahu betul di mana urat nadi korban. Di dalam mayat Anjali juga terdapat kapsul yang bertuliskan Martin. Seakan-akan pembunuh memberi isyarat bahwa korban selanjutnya adalah Martin.
Mendengar kematian sang adik, Martin datang ke India. Martin dijemput Jimmy di bandara. Martin pergi ke makam Anjali untuk berdoa. Setelah itu, Martin pulang ke rumah dan melihat sekeliling. Seketika itu, Martin teringat akan masa lalu indahnya bersama sang adik tercinta. Martin sangat sedih dan tidak berhenti menangisi kepergian sang adik. Sang pastor memanggil Martin dan menyuruhnya untuk beristirahat tidur. Terlihat Martin tidak bisa berjalan dengan sempurna karena Martin memasang pelat besi di kakinya. Martin tidak bisa tidur karena bermimpi mendengar suara Anjali. Di saat yang bersamaan, sebuah mobil Contessa datang dan parkir tidak jauh dari rumah Anjali. Tiba-tiba Martin mendengar suara. Martin pun keluar rumah untuk mengecek. Ketika Martin masuk ke TKP Anjali, tiba-tiba dari belakang Martin diserang seseorang tak dikenal. Besok pagi, mayat lelaki yang hangus terbakar ditemukan di dekat TKP Anjali. Di sana, tim forensik menemukan pelat besi. Kepolisian yakin mayat itu adalah mayat Martin. Kepolisian menginterogasi tetangga setempat. Mereka mengatakan, tadi malam ada mobil Contessa parkir tidak jauh di dekat TKP. Setelah membaca semua file kasus pembunuhan Anjali dan Martin, Nanda merasa pusing karena kasus ini cukup rumit. Nanda menemui Sunny untuk membicarakan kasus ini. Mereka berdua kemudian menemui dokter forensik untuk bertanya mengenai hasil otopsi mayat Martin. Sang dokter mengatakan kaki kanan Martin terdapat pelat besi karena Martin pernah mengalami kecelakaan. Martin dibunuh terlebih dahulu, kemudian dibakar oleh pelaku. Nanda dan Sunny kembali ke kantor polisi. Mereka berdua terus mendiskusikan kasus ini. Sunny berpendapat dirinya mencurigai Jimmy yang terlihat tidak berempati terhadap meninggalnya Anjali dan Martin. Dalam laporan TKP pembunuhan Anjali, pintu utama rumah Anjali tidak terdapat kerusakan. Sunny yakin Anjali mempersilahkan pelaku masuk ke dalam rumahnya karena Anjali kenal dengan pelaku. Bisa jadi pelakunya adalah Jimmy. Sunny juga mendapatkan informasi bahwa Jimmy dan Martin adalah partner bisnis yang pernah terlibat cekcok. Nanda dan Sunny lalu menemui Jimmy dan menginterogasi Jimmy. Jimmy mengakui dirinya pernah terlibat cekcok dengan Martin terkait bisnis. Namun Jimmy ngotot dan mengatakan dirinya tidak terlibat apapun dalam pembunuhan Anjali dan Martin. Saat malam sebelum pembunuhan Anjali, Jimmy dan teman-temannya berpesta sampai mabuk di sebuah hotel. Terlihat Jimmy menggunakan tangan kanan seperti orang-orang pada umumnya. Nanda tidak bisa mendapatkan rekaman CCTV hotel karena malam itu pihak hotel menonaktifkan CCTV dikarenakan pesta itu dihadiri oleh orang-orang kaya dan orang-orang penting. Nanda menemui Kapolsek untuk melaporkan perkembangan kasus ini. Nanda mengatakan kepada Kapolsek ada 2 jejak sepatu yang berbeda di TKP Anjali. Nanda meyakini pelaku pembunuh Anjali berjumlah 2 orang. Di sana juga ditemukan puntung rokok merek lokal. Nanda yakin salah satu pelakunya adalah preman setempat. Hingga saat ini, kepolisian belum bisa memprediksi siapa 2 pelaku itu. Sedangkan di TKP pembunuhan Martin, Nanda yakin pelakunya hanya 1 orang. Yang mana 1 orang itu juga terlibat dalam pembunuhan Anjali. Di TKP pembunuhan Martin, kepolisian menemukan rambut dan sidik jari yang diduga kuat milik pelaku. Nanda ingin mencari tahu siapa pembunuh Martin. Nanda mulai mencurigai Jimmy, namun Nanda belum menemukan bukti. Sore hari, Nanda dan Sunny mendatangi bar dan menangkap salah satu preman setempat yang dekat dengan Jimmy. Nanda menginterogasi preman itu dengan keras. Preman itu mengatakan, "Pak Nanda, aku tidak terlibat apapun atas pembunuhan Anjali dan Martin. Yang seharusnya Bapak interogasi adalah Tony, preman bayaran yang dikenal ganas, namun banyak orang yang tidak mengetahui tentang Tony. Jimmy juga pernah menemui Tony di rumah Tony." Nanda dan Sunny langsung pergi ke rumah Tony. Di sana mereka bertemu dengan istri Tony yang jujur dan lugu. Istri Tony mengatakan, "Pak Nanda, suamiku sudah lama menghilang. Ia suka datang dan pergi seenaknya menggunakan mobil Contessa kesayangannya.
Beberapa bulan lalu, ada seorang pria bernama Jimmy datang ke sini dan mengantar Tony ke rumah sakit untuk operasi. Tony menggunakan tangan kanan seperti orang-orang pada umumnya. Istri Tony juga memberitahu nomor handphone Tony pada polisi. Kepolisian juga mengambil sampel rambut dan sidik jari Tony di rumahnya. Semua itu Nanda serahkan pada tim forensik. Di kantor polisi, Nanda dan para anak buahnya terus memantau CCTV di seluruh penjuru kota untuk mencari mobil Contessa milik Tony. Beberapa jam kemudian, tim forensik melaporkan bahwa rambut dan sidik jari Tony matching dengan rambut dan sidik jari yang ada di TKP pembunuhan Martin. Artinya, Tony adalah pembunuh Martin dan Anjali. Kepolisian langsung menyebarkan foto Tony di seluruh penjuru kota. Di sisi lain, tim cybercrime melacak nomor handphone Tony. Nomor handphone Tony terakhir aktif di malam pembunuhan Anjali. Lokasinya berada di dekat hotel. Artinya, Tony menjemput pembunuh lain yang berada di hotel itu untuk berangkat bersama ke rumah Anjali. Nanda menduga Jimmy lah yang naik mobil bersama Tony dari hotel. Namun Nanda belum menemukan bukti bahwa Jimmy naik hotel bersama Tony. Nanda dan Sunny kemudian menemui Nikhil di rumah sakit. Nanda meminta kepada Nikhil video-video pesta di hotel saat malam terbunuhnya Anjali. Nikhil pun memberikannya kepada Nanda. Nanda lalu mengobrol basa-basi dan bertanya kepada Nikhil, mengapa Nikhil yang merupakan lulusan terbaik IT engineer justru memilih menjadi manajer di rumah sakit. Nikhil menjawab dirinya menjadi manajer di sana karena dipaksa teman ayahnya yang merupakan pemilik rumah sakit itu bernama John Samuel. John Samuel membayar Nikhil dengan gaji tinggi untuk menjadi manajer di rumah sakit itu. Nanda dan Sunny lalu kembali ke kantor polisi. Di kantor polisi, Nanda dan Sunny melihat video-video yang direkam oleh asisten Nikhil ketika pesta dimulai. Dan terbukti Jimmy masih berada di hotel itu jam 12 malam saat terbunuhnya Anjali. Artinya bukan Jimmy pelakunya. Nanda terus memikirkan kasus ini. Nanda lalu menggambar sketsa pembunuhan Anjali. Nanda memperagakan pembunuhan Anjali kepada Sunny. Pelaku membunuh Anjali dari belakang dan menyayat leher Anjali dari sisi kanan ke sisi kiri. Artinya pelaku adalah kidal. Istri Tony mengatakan Tony bukan kidal. Dari penglihatan Nanda, Jimmy juga tidak kidal. Justru Nikhil lah yang kidal. Nanda mencoret nama Jimmy dari daftar incaran dan mulai mencurigai Nikhil. Selain kidal, di malam sebelum Anjali dibunuh, Nikhil juga berada di hotel untuk menghadiri pesta. Dari TKP pembunuhan Anjali, ditemukan banyak kertas yang bertebaran di lantai. Artinya, pelaku sedang mencari sesuatu yang penting. Jika pelakunya adalah Nikhil, lalu apa yang sedang Nikhil cari? Nanda ingin memastikan jejak sepatu pelaku yang ada di TKP Anjali. Karena itu, Nanda menggunakan cara cerdas dengan memanggil Nikhil ke kantor polisi. Nikhil pun bersedia datang. Tak lama kemudian, Nikhil berbincang dengan Nanda dan Sunny di kantor polisi. Nikhil mengatakan kepada Nanda bahwa Anjali mempunyai kekasih, namun Nikhil tidak tahu siapa nama kekasih Anjali. Di sana terlihat jelas bahwa Nikhil adalah seorang kidal. Setelah mengobrol dengan Nanda, Nikhil pun kembali pulang. Setelah Nikhil keluar dari kantor polisi, tim forensik datang dan langsung mengambil jejak sepatu Nikhil. Dan ternyata hasilnya 100% matching dengan jejak sepatu di TKP pembunuhan Anjali. Nanda yakin pembunuh Anjali adalah Nikhil. Di tengah perjalanan, terlihat mobil Contessa dari arah depan menghentikan mobil Nikhil. Nikhil yang penasaran membuka jendela mobilnya. Pengemudi mobil Contessa lalu turun dari mobil dan menghampiri Nikhil. Besok pagi, Nikhil ditemukan tewas di dalam mobil. Tim forensik memastikan bahwa Nikhil telah dibunuh. Dari TKP pembunuhan Nikhil ditemukan resep obat yang terjatuh.
Nanda dan Sunny semakin dibuat bingung dengan tewasnya Nikhil. Nanda penasaran mengenai dua hal. Pertama, siapa yang membunuh Nikhil? Kedua, di mana keberadaan Tony yang masih menghilang? Nanda terus mendiskusikan hal ini dengan Sunny. Nanda meyakini bahwa Tony dan Nikhil adalah pelaku dalam pembunuhan Anjali dan Martin. Jika Nikhil dibunuh dan Tony masih menghilang, berarti ada satu orang lagi yang terlibat dalam pembunuhan ini. Orang itu adalah otak dari pembunuhan ini. Kepolisian harus mencari tahu siapa otak dari pembunuhan ini. Nanda pergi menemui sang pastur untuk mencari informasi. Sebagai paman, sang pastur sangat perlindungan Anjali dan Martin. Sang pastur sudah menganggap Anjali dan Martin seperti anaknya sendiri. Sang pastur mengatakan kepada Nanda bahwa Anjali sangat menyukai bunga berwarna ungu. Nanda bertanya kepada sang pastur siapakah kekasih Anjali. Namun sang pastur tidak mengetahui siapa kekasih Anjali. Sang pastur akan membantu Nanda untuk mencari tahu siapa kekasih Anjali. Sore hari, Sunny menemukan video penting dari handphone Anjali. Sunny langsung mengirimkan video itu kepada Nanda. Barulah di sini diceritakan motif pembunuhan Anjali, Martin, dan Muhammad Syihab. Anjali adalah dokter muda di rumah sakit. Anjali menemukan fakta bahwa rumah sakitnya akan menjual obat ilegal untuk meraih keuntungan yang besar. Obat itu akan diuji coba pada pasien tanpa sepengetahuan pasien. Dan ternyata uji coba itu menewaskan 5 orang pasien. Anjali lalu masuk ke ruangan Nikhil untuk mencari data-data penting mengenai obat ilegal itu. Namun Anjali tidak sadar bahwa di ruangan Nikhil ada kamera CCTV. Setelah mendapatkan semua informasi itu, Anjali berikan kepada seorang jurnalis jujur bernama Muhammad Syihab. Muhammad Syihab berniat mempublish data-data penting itu di sosial media. Namun beberapa hari kemudian Muhammad Syihab dibunuh di lampu merah. Anjali sadar bahwa target berikutnya adalah dirinya. Anjali mulai ketakutan. Karena itu Anjali membuat video untuk memohon kepada Martin agar pulang ke India. Anjali berharap Martin bisa menemukan data-data penting itu dan menyebarkannya di sosial media. എനിക്കെന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച എവിഡൻസസ് ഞാൻ എവിടെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം. Setelah melihat video itu, Nanda yakin bahwa setelah membunuh Anjali, Nikhil dan Tony mencari data-data penting itu di rumah Anjali. Nanda dan Sunny langsung menggeledah ulang TKP rumah Anjali untuk mencari data-data penting itu. Setelah lama mencari, mereka belum menemukannya. Ketika Nanda melihat lagi video Anjali, Nanda curiga dengan foto Martin yang berada di belakang Anjali. Nanda langsung mengambil foto itu lalu merobek bagian belakangnya. Ternyata benar duga Nanda, data-data penting itu ada di balik foto Martin. Nanda langsung melihat data-data penting itu. Setelah membaca semuanya, Nanda kemudian menemui Kapolsek untuk memberitahukan hal ini. Nanda mengatakan, Bu Kapolsek, otak di balik kejahatan semua ini adalah John Samuel. John Samuel adalah CEO rumah sakit. Samuel sedang mengembangkan obat ilegal yang ia beli dari luar negeri. Obat itu diuji coba pada pasien tanpa sepengetahuan pasien. Dalam uji coba itu, 5 orang pasien tewas di rumah sakit Samuel. Pihak rumah sakit membohongi keluarga pasien dengan mengatakan kelima pasien itu meninggal dunia karena virus. Kejahatan Samuel ini diketahui Anjali dan Muhammad Syihab. Muhammad Syihab berencana akan mempublish data-data mengenai obat ilegal itu di sosial media. Samuel memerintahkan Nikhil dan Tony untuk membunuh Anjali dan Syihab. Suatu malam, Nikhil mengikuti mobil Muhammad Syihab. Ketika Muhammad Syihab berhenti di lampu merah, mobil Nikhil berhenti tepat di sebelah mobil Muhammad Syihab. Nikhil tahu bahwa Muhammad Syihab menggunakan alat pacu jantung di jantungnya. Nikhil yang merupakan seorang hacker membuka laptopnya dan menghentikan alat pacu jantung Muhammad Syihab. Muhammad Syihab tewas seketika. Besok malam, tepat jam 12, Nikhil dan Tony menghampiri rumah Anjali. Anjali yang mengenal Nikhil membuka pintu rumahnya seperti biasa. Tanpa basa-basi, Nikhil langsung menebas leher Anjali hingga tewas. Setelah itu, Nikhil dan Tony mencari data-data penting itu di rumah Anjali. Namun Nikhil dan Tony tidak menemukannya. Nikhil menduga data-data itu sudah jatuh ke tangan Martin. Nikhil lalu menyuruh Tony seorang diri untuk membunuh Martin.
Setelah menjelaskan semuanya kepada Kapolsek, Kapolsek mengambil data-data penting itu dari Nanda. Nanda meminta surat perintah dari Kapolsek untuk menahan Samuel. Namun Kapolsek melarang Nanda. Kapolsek memerintahkan Nanda untuk mencari Tony yang masih menghilang. Nanda tetap ngotot dan membentak Kapolsek untuk menahan Samuel terlebih dahulu. Kapolsek bertanya kepada Nanda, mengapa Nanda sangat emosional dan bernafsu ingin menangkap Samuel. Nanda menjawab, "Bu Kapolsek, Samuel telah membunuh anakku." Ternyata salah satu pasien yang menjadi korban uji coba obat ilegal Samuel adalah putri Nanda. Nanda dan Sani kemudian pergi ke makam Anjali. Di sana Nanda kaget melihat bunga berwarna ungu. Terlihat bunga itu masih fresh. Artinya ada seseorang yang baru saja datang ke makam Anjali. Nanda lalu mengecek alamat toko bunga itu. Nanda dan Sani langsung pergi ke sana. Pemilik toko mengatakan, "Pak Nanda, aku tidak tahu wajah pembeli bunga itu karena wajahnya ditutup jaket hoodie." Pembeli itu juga menggunakan mobil Contessa. Sani yakin pembeli itu adalah Tony. Nanda lalu kembali kantor polisi dan melihat barang-barang yang ditemukan di TKP pembunuhan Nikhil. Nanda melihat ada resep obat yang terjatuh di sana. Nanda mengecek alamat toko apotek di resep itu. Nanda dan Sani lalu pergi ke alamat itu. Pemilik apotek mengatakan, "Pak Sani, resep itu diminta oleh seorang pemuda dan pemuda itu juga pernah menemui dokter apotek ini." Di saat yang bersamaan, sang pastor mengirim foto kekasih Anjali ke nomor WhatsApp Nanda. Seketika itu, Nanda kaget melihat foto kekasih Anjali. Ternyata kekasih Anjali adalah Vinay. Nanda langsung menelpon Gauri dan memberitahukan hal ini. Di rumah, Gauri mendatangi kamar Vinay dan memarahi Vinay karena Vinay tidak memberitahu bahwa Anjali adalah kekasihnya. Vinay kemudian menceritakan kisah cintanya dengan Anjali kepada Gauri. Sedangkan Nanda dan Sani menemui dokter apotek. Sang dokter mengatakan, "Pak Nanda, Vinay adalah pasienku. Ia sering mendatangiku dan meminta obat antidepresi." Vinay masih belum bisa melupakan kekasihnya yang dibunuh. Vinay sangat mencintai kekasihnya. Bahkan Vinay pernah berkeinginan melakukan balas dendam kepada pembunuh kekasihnya. Nanda dan Sani kaget mendengar fakta itu. Sani yakin Vinay lah yang membunuh Tony dan Nikhil untuk balas dendam atas kematian Anjali. Kapolsek mendesak Nanda agar segera menangkap Vinay. Nanda bingung harus bagaimana karena Nanda sangat menyayangi Vinay, sang adik ipar yang merupakan pemuda baik hati. Nanda kemudian mengudut sejenak di pinggir sungai dan memikirkan langkah selanjutnya. Di sisi lain, Vinay ngotot kepada Gauri bahwa dirinya tidak membunuh Tony dan Nikhil. Malam itu, Vinay memang melihat mobil Nikhil yang berhenti di tengah jalan. Vinay yang jengkel kepada Nikhil turun dari mobil dan menghampiri Nikhil. Vinay kaget karena ternyata Nikhil sudah meninggal. Ketika Vinay mengambil handphone di kantongnya untuk menyalakan lampu, Vinay tidak sengaja menjatuhkan resep obat dari kantongnya. Gauri tidak percaya dengan cerita Vinay, namun Gauri juga tidak mau Vinay dipenjara. Gauri bingung harus bagaimana. Akhirnya Nanda memutuskan untuk menangkap Vinay. Nanda dan Sani lalu pergi ke rumah Nanda. Suasana menjadi canggung karena Nanda harus menangkap adik iparnya sendiri. Vinay kecewa dengan Nanda dan Gauri yang tidak mempercayai dirinya. Vinay pasrah dan masuk ke mobil polisi. Sani membawa Vinay ke kantor polisi. Nanda tidak ikut ke kantor polisi dan memilih tetap berada di rumah. Gauri menangis sedih karena Vinay sang adik ditangkap polisi. Nanda memeluk Gauri untuk menenangkannya. Nanda mengatakan, "Istriku, serahkan saja semua padaku. Aku akan berusaha menjadi ayah dan kakak ipar yang baik." Setelah itu, Nanda mengajak Gauri menenangkan diri di pinggir pantai. Di tengah perjalanan, Kapolsek menelpon Sani. Kapolsek senang mendengar Vinay sudah ditangkap. Setelah menutup teleponnya dengan Sani, Kapolsek menelpon Samuel dan mengatakan, "Samuel, kau sudah aman sekarang karena Vinay sudah ditangkap dan sebentar lagi kepolisian akan memenjarakan Vinay." Samuel tersenyum bahagia mendengar kabar itu. Ternyata Kapolsek adalah polisi bayaran Samuel yang berperan melindungi Samuel. Samuel lalu kembali pulang. Di tengah perjalanan, Samuel menelpon Nanda. Telepon itu didengar oleh Nanda dan Gauri. Samuel mengatakan dengan sombongnya, "Nanda, kau tidak bisa menyentuhku karena aku dikelilingi oleh banyak orang penting. Menteri Kesehatan dan para petinggi kepolisian sudah aku beri uang banyak untuk melindungiku." Nanda membalas omongan Samuel dengan mengatakan 21 gram adalah berat seseorang yang hilang sesaat setelah meninggal.
Kemudian Nanda menutup telepon Samuel. Nanda mengatakan kepada Gauri, "Istriku, kau tidak usah menghiraukan omongan Samuel, karena sebentar lagi Samuel akan pergi ke neraka." Gauri bingung mendengar hal itu. Nanda melanjutkan ceritanya. Gauri yang membunuh Nikhil dan Tony bukan Vinay. Yang meletakkan bunga ungu di makam Anjali juga bukan Vinay. Ketika aku menemui istri Tony mengatakan bahwa dahulu Jimmy pernah mengantar Tony ke rumah sakit untuk memasang plat besi di kaki Tony. Setelah itu, Jimmy tidak pernah lagi menemui Tony. Beberapa bulan kemudian, Tony diajak Nikhil untuk membunuh Anjali. Setelah mereka berdua berhasil membunuh Anjali, Nikhil menyuruh Tony seorang diri untuk membunuh Martin. Namun malam itu, Martin berhasil menangkis serangan Tony dan menebas leher Tony hingga tewas. Setelah itu, Martin membakar mayat Tony. Martin lalu membawa mobil Contessa Tony agar semua orang menduga Martin sudah mati dan Tony masih hidup. Kemudian Martin membunuh Nikhil. Gauri kaget mendengar fakta itu. Ternyata Martin masih hidup. Ceder. Terlihat mobil Samuel berhenti karena dari arah depan ada mobil Contessa berhenti di tengah jalan. Martin lalu keluar dari mobil Contessa dan menghampiri Samuel. Samuel kaget melihat Martin yang masih hidup. Tanpa basa-basi, Martin langsung menebas leher Samuel hingga tewas. Nanda sudah tahu dari awal bahwa mayat yang dibakar di TKP itu adalah Tony. Nanda berniat memenjarakan Samuel, namun Nanda dilarang Kapolsek. Nanda kecewa pada Kapolsek, dan akhirnya Nanda sengaja membiarkan Martin hidup karena Nanda tahu selanjutnya Martin akan membunuh Samuel. Nanda melakukan ini semua bukan sebagai polisi, melainkan sebagai seorang ayah. Beberapa minggu kemudian, Vinay dibebaskan karena kurangnya bukti. Vinay kembali pulang dan bersenda gurau dengan Gauri. Habis. Apa pesan dari film ini? Kejahatan besar terjadi karena orang-orang besar yang terlibat. Mereka semua saling melindungi satu sama lain untuk menghasilkan uang. Akibatnya, hukum bisa dibeli dan rakyatlah yang selalu menjadi korban. Jika hukum tidak ditegakkan, maka keadilan akan mencari jalannya sendiri. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.